Gratis, gratis, gratis. Jamaah Jokowi. Yang mungkin yang perlu diperbaiki adalah bagaimana Umi mengumpulkan, memperkenalkan masing-masing jemaah. Bismillah, selamat datang di segmen Cari Travel. Segmen yang bertujuan untuk memudahkan kamu memilih travel terbaik untuk menemani perjalanan umroh kamu. Di kesempatan kali ini, tim Cari Umroh akan mereview full perjalanan dari travel Umi Tour. Travel yang kali ini kita review yaitu Umi Tour sudah berdiri sejak 2016. Travel ini sudah memberangkatkan puluhan ribu jamaah umroh maupun haji. Sebelum masuk ke perjalanan Umi Tour kali ini, mari kita simak dulu rangkaian prosesi manasik dari Umi Tour. Oke, langsung aja sekarang kita masuk ke dalam. Assalamualaikum, Mbak. Saya mau ke manasik Umi Travel ya? Iya. Di mana? Di lantai 3, Pak. Di lantai 3. Silakan langsung naik. Lewat sini ya? Iya. Lewat sini guys, let's go. Langsung aja kita intip proses manasiknya. Let's go. Bukan perjalanan sebagaimana kalau kita jalan-jalan ke kota A, kota B, negara A, negara B, bukan. Ya. Perjalanan kita kali ini adalah perjalanan ibadah. Ya, perjalanan ibadah. Apa sih yang bikin beda nih antara Umi Tour and Travel dengan ya travel-travel yang lainnya? Mungkin semua travel sama ya tujuannya pasti memberangkatkan jamaah umroh ataupun haji Betul. ke tanah suci. Pastinya kalau Umi Tour Travel menjaga amanah itu karena itu kan bukan uang yang sedikit ya. Betul. Bahkan banyak orang-orang yang menabung cukup lama. Jadi insya Allah Umi Tour Travel tuh komitmen banget gimana caranya uang jamaah ini terbayar dengan happy, dengan senang, dengan ridho. Ada fasilitas apanya nih dapatnya nih dari Umi ini? Kenapa mereka harus milih Umi Tour and Travel? Sebenarnya kita berikan ke jamaah Opsi tuh, ya? Opsinya yang nggak merepotkan jamaah. Dari mulai tiket pesawatnya direct kita pilihannya. Kita nggak ada transit kecuali emang ada plusnya, misal atau plus Dubai atau Turki. Tapi kita pastikan pilih maskapai yang direct dan bintang 5 kayak Saudia, Garuda atau Emirates seperti itu. Oke. Dan untuk bisnya kita siapkan yang bagus, bis yang nyaman buat jamaahnya, bersih, jadi jamaah terlayani dengan enak. Hotelnya kita pilihkan dengan hotel yang nggak begitu mahal, tapi paling dekat sama masjid gitu. Itu insya Allah bisa memudahkan ya para jamaah ya. Alhamdulillah udah beres sesi manasiknya bersama Umi Tour. Sekarang kita lanjut makan malam. Alhamdulillah, setelah melaksanakan prosesi manasik yang luar biasa, Masya Allah, disampaikan langsung oleh Ustadz pembimbing dari masing-masing keberangkatan di Umi Tour, yaitu Ustadz Ali Hasan Bawazir dan Ustadz Muhammad Khalid Syar'i. Sekarang kita bisa melihat keseruan keberangkatan umroh bersama Umi Tour. Di Umi Tour ini ada aplikasinya. Aplikasinya itu untuk apa? Untuk pengganti transmitter. Nanti bisa diklik di My Trip. Nah, kalau ini biasa masuk ke mencet radio. Nah, nanti radio ketika emang udah connect sama tim Mutawif dan tim Ustadznya, bisa langsung kita berkomunikasi. Bukan berkomunikasi ya, kayak ngedengerin Ustadznya nanti membimbing selama perjalanan umrohnya lewat aplikasi ini. Jadi lebih simple, nggak butuh Ustadznya teriak-teriak. Ini juga jadi poin yang plus banget yang kita bisa highlight dari Umi Tour. Akhirnya setelah proses bagasi selesai, sudah diurus oleh tim Umi Tour, dan proses imigrasi pun sudah didampingi oleh dari tim Umi Tour. Jamaah pun masuk ke pesawat sekitar habis maghrib kalau nggak salah. Alhamdulillah proses profiling udah selesai, udah dapat paspor juga.
tinggal masuk. Di situ nunggu di dalam deh. Dapat juga snack dari Umi Tour untuk buka puasa nanti. Sekarang udah berada di pesawat sedang OTW menuju Jeddah. Kurang lebih memakan waktu sekitar 9 jam. Masih cukup lama proses perjalanannya. Maskapai yang dipakai oleh Umi Tour di keberangkatan kali ini yaitu Saudi Airlines. Yang memiliki kelebihan, salah satunya adalah memiliki musola di atas pesawat. Saat di perjalanan itu, jamaah macam-macam. Ada yang menghabiskan waktu dengan cara tidur, ada yang sibuk dengan murotal, bahkan ada yang melakukan kegiatan lainnya. Dan nggak kerasa, kita sudah sampai di Yalamlam, yaitu tempat ambil mikot ketika memang kita di atas pesawat. Alhamdulillah, kita merasa enjoy karena memang pesawatnya direct dari Jakarta langsung ke Jeddah, jadi nggak pakai transit-transit. Setelah sampai di kota Jeddah, kita langsung disambut oleh tim handling Umi Tour yang ada di Jeddah. Semua perlengkapan jamaah yang ada di kabin maupun bagasi, semuanya langsung dibawain oleh tim Umi Tour. Perjalanan dari Jeddah ke Makkah, kita menggunakan bis. Dan alhamdulillah, memang ketika kita sampai di Bandara Jeddah, sudah memasuki waktu sahur. Dan kerennya lagi, Masya Allah, tim Umi Tour sudah menyiapkan makanan sahur untuk para jamaahnya. Pas nyampe bis, langsung makan, minum, disediakan air zam-zam juga sebagai welcome drink-nya. Dan kita langsung makan dan menuju kota Mekah. Dan sampainya di hotel, tim Umi Tour langsung menginfokan, besok paginya itu akan dilaksanakannya ibadah umroh langsung. Karena memang posisinya jamaah juga banyak yang capek, nggak langsung pagi-pagi banget. Itu sekitar jam 8 atau jam 9. Alhamdulillah prosesi umroh lancar, tidak ada terkendala. Kita melaksanakan tawaf dengan bimbingan Ustadz, kita juga melaksanakan sa'i juga dengan bimbingan Ustadz. Alhamdulillah juga jamaah nggak ada yang terpencar-pencar, nggak ada yang hilang. Setelah sa'i selesai, masuk ke tahap tahalul. Kok hilang rambutnya? Setelah proses umroh selesai, jamaah kembali ke hotel masing-masing untuk beristirahat. Dan di Mekah ini, karena memang Umi Tour itu sangat mengutamakan, memprioritaskan kekhusyuan jamaahnya, makanya di Mekah tidak begitu banyak kegiatan yang melelahkan. Total kita ada 4 hari di kota Mekah. Hari kedua, banyakkan free time. Alhamdulillah hari ini kita lagi pakai baju dari Gahes. Ini merupakan brand asal Indonesia, tapi yang paling underrated so far. Kenapa? Karena informasi dari ownernya itu belajar jahit langsung ke orang Saudi. Jadi ini jahitannya, jahitan spesial yang nggak bisa kalian, teman-teman semua, dapetin di brand-brand lokal. Hari ketiga masih untuk mereview perjalanan bersama Umi Tour. Di sore hari ini habis asar kita bersama Mutawif Umi, Ustadz Aris. Ini beliau nih, luar biasa, Masya Allah. Kita mau nge-review hotel-hotel yang biasa dipakai sama Umi Tour ketika keberangkatan bareng Umi Tour. Dari berbagai macam, ada yang ada bintang 4 ya Sat ya? Bintang 4, bintang 5 ya Sat? Ya, macam-macam. Jadi ada bintang 4, bintang 5. Kita coba lihat hotelnya dan kita ukur jaraknya
dari masjid berapa lama gitu. Biar supaya teman-teman punya gambaran juga kalau mau memilih hotel ketika berangkat bareng Umi. Udah sampai di hotel pertama, namanya itu Elaf Kinda Hotel. Hotel bintang 4 tulisannya sih. Cuman posisinya deket banget sama Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu, ini hotelnya, Masjidil Haram tuh di sana. Tinggal lurus aja. Rutenya juga nggak terlalu capek-capek. Salah satu hotel yang sering banget dipakai sama Umi Tour. Kita coba masuk ke dalam deh ya. Assalamualaikum. Kita coba lihat lobbynya. Begini, tapi kalau kita review sampai dalam, barusan udah ke resepsionis. Cuman basically boleh kita nge-review, cuman harus nunggu manajernya katanya jam 8 malam. Jadi kita next dulu kali ya. Aduh, sempat chaos di lift menuju Pullman. Tapi sekarang kita udah nyampe di Hotel Pullman, Zamzam Pullman Mekah, yang bisa juga dipakai sama Umi Tour. Kita akan coba lihat sedikit penampakannya. Barusan nanya satpamnya pengen review dalam ruangannya, ternyata nggak boleh. Tapi ya sedikit informasi aja. Tadi udah kita ambil footage di lobbynya sih. Semoga kurang lebih menggambarkan untuk di Pullman Zamzam ini. Lokasinya di Zamzam Tower, sudah dengan namanya gitu ya. Lokasinya di Zamzam Tower ya, dibilang deket ya, sangat deket gitu. Jadi aksesnya juga enak banget. What's your name? My name is Ali. Ali. Yes. Lutfi. Insya Allah baik banget nih Bapak Ali. Oke, thank you. Baik guys, resepsionisnya. Hotel yang sebelumnya nggak sebaya ini. Hotel bintang 5 yang sangat populer, yang sering juga dipakai Umi Tour dan mungkin travel-travel lain. Kita lagi mampir ke hotelnya. Masuk. انا صار اسوي فيديو مو اوكي هو كلام يبي يسوي انترفيو صغير انترفيو صغير Wih, dapat view-nya ini. Dapat view-nya city. Yep. This one who's speak Indonesia. Oke. Mr. Hasan. Mr. Hasan. Assalamualaikum Pak Hasan. Ini tipe apa ya Pak Hasan kalau boleh tahu? Ini tipe double. Tipe double. Iya. Oke, kalau kamar ini ada berapa kelas? Di sini ada 3. Yang 3 kelas. Double, yang queen, ada king set juga. Oke, yang ada ini? Yang triple. Ini double biasa, normal. Normal ya? Yang ini View City. View City. Ada berapa view emang di sini? Cuman satu. Ini aja. Kamar 3, 4, 5, 6, 8. Oke. Ini View City. Yang lainnya enggak. Oke. Ada yang nggak ada View City-nya berarti ya? Enggak ada banyak. Oke. Ada yang suite junior juga ada. Tapi mungkin sekarang lagi full nih Pak. Ini POV kalau dari Safa Tower. Tadi kita yang review hotel ketiga tadi. Dan langsung keluar, langsung ke jalan ini. WC1, WC3 di sana. Arah Haram ke sana. Hotel keempat yang kita review hari ini adalah Prestige Hotel. Lokasinya dekat jalan utama ya. Jalan utama dari kalau kalian ke Masjidil Haram yang patokan WC3. Nah, ini jalan utamanya. Nah, utamanya kan ke sana.
nanti ke sana lurus-lurus kan WC 3. Nah, ini lokasi hotelnya tuh yang ini. Kalau ini nge-reviewnya nggak perlu izin karena kebetulan keberangkatan yang tanggal 5 ini Umi Tur lagi pakai hotel prestis. Kita lihat kamarnya. Alhamdulillah baru sampai hotel. Baru ingat kemarin kan sebelum berangkat ke Saudi kita kan udah pesen salah satu masakan spesial dari Indonesia yang bisa dibawa ke mana-mana. Ini dia dari brand NNS. Ini varian yang tumis cumi. Terus ini juga ada varian lain. Oh, ini yang luar biasa nih. Dendeng batokok. Ini sih segini banyak. Nggak bakal habis juga ya. Dan hari ketiga di kota Mekah, kegiatannya juga nggak begitu padat. Hanya di pagi-paginya sebelum waktu zuhur kita sempat sedikit city tour. Tapi karena emang kondisinya sedang puasa, banyak jamaah juga yang tidak membatalkan puasa karena memang ketika safar diperbolehkan untuk tidak puasa kan seharusnya. Tapi jamaah rata-rata tetap berpuasa, jadi banyak destinasi-destinasi yang di kota Mekah tuh banyak kita skip. Bahkan kita cuma turun di Jabal Nur. Jika airportnya itu yang bukan orang melempar jumlah. Walaupun resikonya jalan kaki bisa sampai kurang lebih total bisa sampai 50 kiloan. Lanjut hari ke-6, tanggal 10 Maret, hari Senin, kita berangkat ke Madinah menggunakan kereta cepat. Baru nyampe stasiun. Ini baru jam 3-an. Kereta nanti jam 5, berarti kita nunggu sekitar 2 jam di stasiun kereta cepat. Waktunya berbuka, kita disuguhkan oleh Umi Tur sebuah snack. Kalau ini tadi dapat kurma juga dari Ustadz Ali. Gorengan, kurma tentunya, ada jus apel. Sampai kota Madinah, kita langsung OTW ke hotel menggunakan bis untuk melakukan check-in hotel. Dan di hari Selasanya, tanggal 11 Maret, ini ada kejadian yang di luar dugaan. Harusnya kita banyak mengunjungi tempat-tempat di sekitaran Masjid Nabawi. Jadi seperti city tour, tapi city tour di sekitaran Masjid Nabawi. Cuman qadarullah, saya pribadi ketiduran. Jadinya nggak banyak footage yang saya ambil. Jadi mohon maaf untuk para penonton yang menonton, dan mohon maaf kepada Ustadz Ali. Saya ketiduran karena malamnya kecapean, Ustadz. Satu, dua, tiga. Umi Tur. Dan yang sangat disayangkan ketika memang kita melaksanakan city tour di sekitaran Masjid Nabawi, Baki sudah tutup. Jadi kita nggak sempat ke pemakaman Baki. Tapi yang senangnya, alhamdulillah kita masih berkesempatan dapat pasreh menuju Raudhah.
Di hari selanjutnya kita juga sempat melaksanakan kajian di pelataran bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir. Di situ Ustadz Ali banyak menyampaikan faedah-faedah kepada jamaah, dan waktu pelaksanaannya itu alhamdulillah setelah sholat subuh. Jadi kita setelah sholat subuh berjamaah di masjid, kita ke pelataran menunggu syuruk dengan cara mendengarkan kajian dari Ustadz Ali Hasan Bawazir, hafizahullah. Sujud, terlihat pada wajah mereka itu bekas sujud, ya. Apa yang maksudnya terlihat bekas sujud di wajahnya? Apakah kening yang hitam? Dan hari selanjutnya kita berkesempatan untuk city tour Kota Madinah secara luas. Destinasinya diantaranya Masjid Kuba. Kita hari ini mau kemana, Bang? Hari ini mau city tour. City tour ya, Bang? Masjid Kuba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, sama kemana lagi? Sama jalan-jalan lah pokoknya. Sama jalan-jalan. Jalan-jalan. Yang penting jalan-jalan dah, Bang. Let's go. Let's go. Baru sampai di Masjid Kuba, menuju ke dalam masjidnya. Bagi yang ibu-ibu yang mau sholat ataupun sudah langsung ke sana, bagi iwannya nanti yang siap sholat ke sana, yang mau wudhu akan kita angkat. Nah, selanjutnya kita juga mampir ke Jabal Uhud. Kita di sana dijelaskan mengenai keutamaan-keutamaan yang ada di perang Uhud. Selanjutnya kita juga sempat mampir di kebun kurma. Ini juga di kebun kurma nih, cara pedagang di sana menarik minat jamaah Indonesia nih cukup oke. Mungkin mereka melihat yang viral-viral di internet mungkin ya. Jamaah Indonesia kan paling seneng kalau disambut dengan bahasa Indonesia. Nah, mereka menyambutnya juga dengan bahasa Indonesia yang cukup jelas pengucapannya. Apa kabar, Boy? Baik, baik. Diskon berapa diskon? Ini 50, 10 rial kurang, 40 boleh. Bismillah. Gratis, gratis, gratis. Jamaah Jokowi, jamaah Prabowo, sini. Bisa rupiah. Rupiah 1 kilo 300. Ini hadiah gratis, gratis. Kurma almond. Berapa coba? Sebutin harga. Ada 30, ada 10 ada. Enak jadi orang Indonesia. Udah nggak perlu nuker uang rupiah. Pakai rupiah bisa. Bahasa Indonesia bisa semua. Dan sisa harinya, sekali lagi, memang Umi Tur sangat memprioritaskan ibadah jamaahnya. Tidak begitu banyak kegiatan. Sisanya kita dipersilahkan untuk memperbanyak kegiatan di Masjid Nabawi. Nggak kerasa, waktu yang tidak diinginkan tiba. Hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, akhirnya kita persiapan untuk pulang kembali ke Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum. Hari terakhir di Kota Madinah. Kita udah kelar packing semua. Koper juga udah di handle sama tim Umi. Sekarang kita mau OTW ke Bandara Madinah. Selamat pagi. Alhamdulillah sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Tangerang jatuhnya ya. Nextnya kita akan coba tanya-tanya jamaah bagaimana pengalamannya berangkat sama Umi Tur. 4 deh. 5 paling tinggi. 4. 5. Nah, itu 5 tuh. 5. 4. Tahu Umi Travel itu dari Ustadz Ali Hasan Bawazir. Ditambah lagi ada handlingnya ini nanti. Yang mungkin yang perlu diperbaiki adalah bagaimana Umi mengumpulkan, memperkenalkan masing-masing jemaah. Di masalah kemarin kita tidak saling berkenalan. Kalau bisa ke depannya mungkin Umi bisa mengumpulkan kita 1 hari sebelum berangkat. Kita dikumpulkan 1 hari di hotel sehingga semua jemaah saling berkenalan, manasik malam itu
besoknya awak baru langsung berangkat ke Medina atau ke Jeddah. Ya, boleh. Ya. Kalau bisa disimpulkan, perjalanan kali ini cocok untuk kalian semua yang ingin perjalanan umrohnya itu lebih santai, lebih mengutamakan atau memprioritaskan ibadah dibanding rekreasinya. Dan terima kasih untuk yang sudah support keberangkatan kali ini. Di antaranya ada NMS Test yang sudah membuat kita nggak kangen sama masakan Indonesia ketika di Saudi dengan masakan yang Masya Allah enak. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada Gahes Gamis brand Indonesia yang mempunyai standar butik Saudi. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Kira-kira abis ini enaknya kita nge-review travel umroh mana lagi? Silakan tulis di kolom komentar ya. Barakallahu fikum.